Hai, ini Mbah. Belakangan ini AI lagi rame banget ya. Nyari gambar ada AI, mau ngetik ada AI, orang mau mengeluarkan anak dari perutnya nanya AI. Apa-apa selalu ada AI. Di video ini aku bakal bahas AI itu sebenarnya apa sih? Dia bisa ngapain aja dan apakah kita bisa sukses cuma pakai AI? Apa yang bisa kalian lakukan supaya bisa memanfaatkan AI dengan maksimal? Jangan sampai kalian malah dimanfaatkan oleh AI. Anyway, jujur, AI ini emang tools yang keren banget. Cerita dikit ya. Aku itu kalau udah dikasih tugas bikin makalah, aku tuh biasanya nggak bisa ngapa-ngapain, ngeblank, bingung. Ada yang sama nggak sih? Nah, masalahnya, tugas-tugas semester kemarin itu sedikit-sedikit makalah. Suka-suka damai. Kayaknya yang SMA atau kuliah pada ngerasain juga ya. Makalah lagi. Akibatnya, di kelas aku tuh ya bengong aja gitu kalau ada tugas makalah. Nggak tahu deh dosen-dosen pada mikir aku mikirin apa dengan tatapan kosong kayak gitu. Untungnya, AI hadir seperti pahlawan dengan dalaman di luar. Siap membuatkan makalah secepat kilat, cetar, bak halilintar. Mana sini? Sini aku bikinin makalahnya. Kecil. Bahkan aku sempat ngejoki orang bantu bikin makalah loh. Kesimpulannya doang sih. Nah dari sini kita bisa lihat ya, AI ini sangat membantu dan salah satu pemanfaatan AI adalah pembuatan makalah. Atau lebih tepatnya artikel sih. Tapi nggak cuma itu dong. Nggak dong. AI itu sebenarnya apa sih? AI itu cabang ilmu komputer yang intinya itu komputer bisa ngenalin dan meniru sesuatu berdasarkan data yang dikasih. Pakai perhitungan statistik dan rumus matematis yang kita nggak perlu tahu sih. Kalau kata Andreas Kaplan sama Michael Henline, AI itu artinya kayak gini. Intinya ya ada banyak data, tulisan lah, gambar, suara, video. Kasih komputer, nanti dia bisa ngenalin, nanti dia bisa niru. Jadi apapun yang bisa dibikin atau dilakuin sama manusia, yang ada contoh datanya banyak, AI itu bisa niru dengan super cepat. Tapi AI nggak bakal bisa niru perhatiannya doi ke aku sih. Waktu itu aku lagi galau di tengah jalan. Contoh AI yang lagi rame itu, misalnya ChatGPT, ini pengganti browser. Kalian mau tanya sesuatu, kalian mau nulis sesuatu, suruh GPT bikinin. DALL-E, bisa buat bikin gambar. Kalau kalian pinter, kalian bisa jualin gambar kayak orang ini. Descript, ini imitasi suara. Ada teks, nanti AI baca pakai suara kalian. Keren banget. Photoshop AI, edit gambar, time bolt, edit video, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Tapi apa ini artinya kita bisa melakukan apa aja dan jadi sukses cuma pakai AI? Jawabannya, enggak. Kenapa? Aku sudah kasih jawabannya di awal. Karena mau bagaimanapun juga, AI adalah tools. Seakurat-akuratnya jawaban ChatGPT, itu bakal percuma kalau kalian nggak bisa mengajukan pertanyaan dengan tepat atau mencerna jawaban yang dikasih sama GPT. Sekeren-kerennya gambaran yang di-generate sama DALL-E atau Midjourney, itu bakal percuma kalau kalian nggak bisa lihat. Maksudnya, coba balik ke tahun 2012 ketika YouTube sama smartphone mulai rame. Rasanya tuh kita bisa ngelakuin apa aja pakai benda-benda super ajaib ini. Mind blowing loh itu YouTube sama smartphone. Tapi kenyataannya, kebanyakan orang cuma pakai benda-benda ini untuk hiburan, untuk main. Kecuali segelintir orang yang benar-benar punya kemauan untuk berkembang. Dan gak lama lagi, mungkin AI udah jadi kayak daily driver aja gitu. B aja. Mungkin nanti mereka bakal bilang kayak, sekarang kan pengemis-pengemis juga minta-minta pakai AI. Ya nggak tahu ya. Mungkin nanti bakal ada tools lain yang jauh lebih mind-blowing lagi. Kayak teleportasi perasaanku yang selama ini tidak tersampaikan kepada doi. Masa ya kemarin pas aku lagi depan rumah. Yang jelas, semain-blowing apapun tools yang bakal muncul di masa depan nanti, tools tetap aja tools. Dia nggak bisa ngubah apa-apa kalau yang make nggak make dengan cara yang benar. Nah, supaya bisa memanfaatkan AI atau tools apapun secara maksimal, kalian harus lakukan 4 hal ini. Pertama, berlatih berpikir kreatif. Karena AI, catat, AI itu nggak bisa berpikir kreatif. AI itu cuma bisa niru apa yang sudah ada. Dia nggak bisa melakukan hal-hal kreatif yang dipikirkan oleh manusia. Kita bisa latihan mulai dari melakukan sesuatu yang nggak banyak dilakuin oleh orang lain. Orang biasanya pilih apa, aku pilih yang lain. Dan latihan buat ngelihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Mangkok misalnya. Mangkok itu bisa dipakai buat apa sih? Makan soto. Bisa buat apa lagi? Minum teh. Bisa nggak? Bisa. Ganjal jendela biar gak ketutup. Bisa nggak? Bisa. Meskipun mungkin ada yang lebih efektif ya buat minum teh atau ganjal jendela. Tapi belajar mikir kayak gini, itu bisa merangsang kreativitas kita. Dan jangan dilihat dari sisi negatifnya. Lihat kalau ini tuh sesuatu yang kreatif. Kalau enggak, kalian bakal selalu terpaku sama aturan yang ada dan gak bakal bisa bertambah kreatif. Hal yang simpel kayak minum teh pakai mangkok aja gak bisa nerima, gimana hal kreatif yang lebih besar? Yang kedua, jangan sampai masuk ke dalam kondisi smartphone with dumb people. Semakin canggih teknologi, kita dituntut untuk semakin cerdas juga. Makanya kita harus terus belajar. Apapun itu, gak masalah, apapun. Pelajarin apapun, bahkan main game, itu juga termasuk belajar, gak apa-apa. Kreativitas kan juga bisa diterapkan dalam main game.
Ya tapi bukan berarti kita main game aja ya. Maksudnya hal remeh kayak main game itu juga bisa dijadiin kesempatan untuk belajar. Apalagi hal-hal yang lebih penting. Orang yang cerdas dan kreatif pasti bisa memanfaatkan tools apapun, mencari celah, mencari peluang, lebih baik daripada orang-orang yang effortnya nggak begitu besar dalam hal belajar. Yang ketiga, perbanyak kenalan dan jadi orang baik. Ini tuh penting banget. Karena kehidupan kita tuh nggak lepas dari orang lain. Kesempatan, peluang, itu datangnya dari mana sih? Selalu dari orang lain. Dari teman, mencari inspirasi, kreativitas penggunaan tools itu juga dari orang lain. Dan kita pasti menggunakan tools untuk kepentingan orang lain, kebahagiaan teman atau minimal klien. Masalahnya teman atau klien itu selalu orang kan, bukan robot. Makanya kita harus perhatikan hubungan kita sama mereka. Dan gak ada orang waras yang pengennya temenan sama robot doang. Pengennya membahagiakan robot, mana ada. Gua ini pengen melihara robot ya. Yang terakhir dan yang paling penting, jadi orang hoki. Nggak diragukan lagi, hoki itu senjata paling powerful di dunia. Lebih powerful daripada tools apapun. Inspirasi datang dari keberuntungan. Peluang sukses yang ditangkap dengan skill kita, dengan menggunakan tools yang ada, itu juga datang dari kehokian. Masalahnya, gimana caranya biar hoki? Emang ada usaha yang bisa dilakuin supaya kita jadi orang hoki? Ada. Yang bikin kita hoki itu siapa sih? Tuhan. Minta kepada Tuhan supaya kita jadi hoki, jadi orang yang beruntung. Cuman kenapa? Apa alasan Tuhan mau bikin kita jadi orang yang hoki, orang yang beruntung? Ya kalau kita menurut, kalau kita patuh, pasti dikasih. Apalagi Tuhan berjanji untuk itu. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa, ngikutin perintah, jauhin larangan, dan jauhin larangannya ini kayak ngasih tameng, ngasih tembok antara kita sama apa yang dilarang. Barang siapa yang bertakwa, dia bakal ngasih jalan keluar. Dan dia bakal ngasih rezeki, ya harta, ya kesehatan, ya teman yang baik, ya kebahagiaan. Dia bakal ngasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi ada tuh orang yang gak patuh, tetap aja hoki. Ya memang, Tuhan itu maha pengasih, siapa aja dikasih. Tapi, kira-kira lebih mungkin mana? Kita patuh, kita dikasih, atau kita membangkang, kita dikasih? Kalau kita patuh, itu kan mengejar janji Tuhan. Kalau kita membangkang, itu ngejar apaan? Oke, kuis. Sebutkan 3 tools AI yang kalian tahu dan sebutkan fungsinya secara singkat. Tulis di komentar ya.